dengan dia menjadi manusia, dia bisa mati dan dia menolong orang-orang yang seumurnya hidup dalam perhambaan karena takutnya akan kematian. Ibrani 1 ayat 15. Ya, lebih faedah ketika firman itu jadi manusia. Pertama, dia menggenapi seluruh nubuatan di dalam kitab suci. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, memang dia sudah dinubuatkan kepada Hawa bahwa firman itu atau Tuhan itu datang dalam rupa seorang manusia yang lahir dari keturunan perempuan. Iya, tadi kamu tanya wahyu itu diciptakan atau tidak, kan saya jawab tidak. Iya. Iya. Apa yang salah? Quran ini wahyu Allah bukan? Betul. Loh, Quran adalah wahyu Allah. Kok bisa wahyu Allah saya pegang seperti buku hutang, buku tabungan, buku tulis? Kok bisa? Yang kamu pegang itu namanya mushaf itu. Mushafnya. Kayak saya tanya, ini Quran, ini wahyu tidak? Yang wahyu itu ketika dibacakan, itulah wahyu itu ketika Enggak, dibacakan. saya tanya, gitu. ini wahyu enggak? Isinya, wahyu itu isinya. Iya, yang saya pegang ini wahyu tidak? Ya itu mushaf. Bukan. Saya tanya, ini wahyu tidak? Ya wahyu, kalau Quran itu wahyu. Ya udah, kok bisa wahyu Allah yang tidak diciptakan itu saya pegang? Nah, mulai kok Ya, kan? karena sudah dibukukan. Karena sudah dibukukan. Nah itu, kenapa Yesus itu sujud? Karena dia sudah mengambil kodrat manusia. Ya, dalam kemanusiaannya dia menjadi sama seperti anak-anak yang dari darah dan daging itu. Ibrani 2 ayat 14. Kenapa dia berdoa? Ya karena dia sudah menjadi sama seperti manusia. Kenapa wahyu Allah bisa dipegang? Karena dia sudah sama menjadi buku tulis. Sama kan? Makanya saya tanya tadi, kenapa dia harus jadi ambil kodrat manusia itu gitu loh. Makanya Alasannya jadi mikir. manusia apa? Alasannya firman Allah atau wahyumu jadi buku apa? Kok nggak ada harga dirinya banget? Bisa dibakar, bisa basah, bisa didudukin, bisa dilempar. Apa alasannya? Wahyu Allahmu cuma jadi buku. Nggak ada kayak yang lebih berharga lagi. Kayak nggak ada harga dirinya jadi benda mati. Ya, kenapa dia harus jadi buku? Nggak bisa kah jadi sapi kek? Jadi laba-laba kek? Iya deng, bisa Prof. Makanya saya tanya alasan. Sadari Prof. Baru ku sadari wahyu Allah bisa jadi Al-Baqarah, jadi sapi betina, jadi laba-laba. Surat apa lagi Prof? Ternak animal. Ternak. Makanya saya tanya tadi, Kok ngeri alasannya kali jadi bro, manusia itu apa? bro, bentar bro, apa alasannya wahyu Allah ini cuma jadi surat-surat yang tadi itu disebutkan? Ada surat lembu cewek, ada surat laba-laba, ada jadi ternak. Kenapa bro? Jadi surat-surat ternak? Ya itu wahyunya. dibukukan itu untuk dibaca manusia, untuk dijadikan pedoman begitu. Kenapa namanya nggak ada harga dirinya? Cobalah ternak, lembu cewek, apa-apaan itu Al-Baqarah? Ya apa masalahnya? Itu kan memang Ya itu kan memang menceritakan ada di dalam isi Ya. suratnya. Lebih berharga ketika firman itu menjadi manusia. Di dalam kemanusiaannya apa yang dia lakukan? Pertama, dia mukanya tidak asam seperti nabimu, seperti yang tertulis di dalam Abasa ayat 1-3. Yang kedua, sebagai manusia, ya, dia itu menyelamatkan perempuan yang pendarahan. Ya, bukan malah mengkawininya ketika umur 6 tahun dan menggaulinya 9 tahun. Hanya alasannya jadi manusia itu apa? Lebih berfaedah ketika firman itu datang dalam rupa manusia. Banyak hal yang bisa dia lakukan. Membangkitkan orang mati. Mukanya pun tidak asam. Malah apa yang dilakukannya? Membuat mata bagi orang yang tidak bisa melihat dari lahir. Ini lebih berguna daripada ini. Coba apalah faedahnya, saya tanya. Bisa nggak dia nyapu rumah? Boro-boro bro. Itu makanya Yesus itu luar biasa ketika dia menjadi sama seperti manusia. Untuk apa? Ya untuk menolong
manusia. Dengan cara dicobai, dia menolong orang-orang yang dicobai. Ibrani 1 ayat 18. Dengan dia Kenapa mati, dengan cara dia jadi menolong, manusia? bentar. Dengan dia menjadi manusia, dia bisa mati dan dia menolong orang-orang yang seumurnya hidup dalam perhambaan karena takutnya akan kematian. Ibrani 1 ayat 15. Ya, lebih faedah ketika firman itu jadi manusia. Pertama, dia menggenapi seluruh nubuatan di dalam kitab suci. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, memang dia sudah dinubuatkan kepada Hawa bahwa firman itu atau Tuhan itu datang dalam rupa seorang manusia yang lahir dari keturunan perempuan, yaitu Hawa yang kedua, Maria. Itu satu. Jadi kenapa dia harus manusia? Dia memang harus lahir dari seorang perawan. Itu dinubuatkan di dalam kitab Yesaya juga seperti itu. Yeremia juga seperti itu. Gitu, bro. Dan dia, bukan, ini menurut ayat. Jadi kenapa dia itu harus datang sebagai manusia? Karena dia akan menjadi seorang nabi, seorang raja, seorang imam. Karena di dalam kitabnya Daud atau Mazmur, dia itu menjadi tunas Daud atau penerus dari kerajaan Daud. Makanya dia menjadi manusia. Kenapa dia jadi manusia? Supaya dia menjadi sama seperti Yusuf. Supaya dia menjadi sama seperti Ayub. Supaya dia menjadi sama seperti Nuh yang mendirikan gereja, Ayub yang taat, Musa yang mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan dosa. Gitu. Jadi kenapa dia harus jadi manusia? Untuk menggenapi janjinya kepada seluruh nabi-nabi. Gitu ya, bro. Jadi yang harus kamu pertanyakan, kenapa kamu beriman kepada Taurat dan Zabur, sementara di dalam Taurat dan Zabur dinubuatkan bahwa Allah itu datang dalam rupa manusia. Kenapa tiba-tiba di abad ke-7 dia datang dalam rupa buku hutang? Kenapa? Saya tanya yang membuat di perjanjian lama itu. Karena saya tanya, apakah Allahnya Musa, Allahnya Abraham adalah Allah yang berbeda dengan Allah? Tadi kan saya ada tanya duluan. Bisa nggak saya tanya itu tadi? Saya udah menjawab. Kok bisa nggak saya tanya? Kamu dari tadi nanya loh, saya jawab. Yang menubuatkan di situ siapa di perjanjian lama itu? Seluruh nabi-nabi tadi saya jawab. Makanya kamu dari tadi saya mute biar kamu duduk tenang mendengarkan. Itu semua nabi. Musa menubuatkan dia, Daud menubuatkan dia, Ayub menubuatkan dia, Nuh menubuatkan dia, Yunus menubuatkan dia. Siapa? Semua nabi-nabi, kitab Taurat dan Mazmur Daud. Makanya Yesus bilang apa di dalam Matius? Supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab Taurat, Mazmur dan kitab nabi-nabi. Apakah nama Yesus tertulis di perjanjian lama? Nama Yesus tertulis Nubuatan ada Immanuel, ada. Ya saya berapa ya Pak Prof? Itu kan Immanuel. Ada. Nubuatan kan dia Immanuel itu ya. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Anak Maria, anak Yusuf yang dilahirkan itu harus disebut Immanuel, yang artinya adalah Allah yang menyelamatkan. Nubuatannya itu di mana Pak Prof? Yesaya 3 ayat 14. Disebut ya, seorang perawan akan melahirkan anak yang disebut Immanuel. Kurang lebih gitu ya Pak Prof ya tulisannya? Ya itu kan Immanuel. Ya. Yang saya tanya itu nama Yesusnya loh. Yesus itu Immanuel. Ya ini saya baca ya di Matius. Kenapa nggak langsung dikatakan Yesus? Kok kau pula ngatur? Nih, dengarkan. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yeremia ya Prof ya. Sesungguhnya anak darah ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel. Ini dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunaninya Iosos. Artinya itu dinamakan Yesus bukan dinamakan Immanuel dia. Artinya adalah Allah yang menyertai. Ya kenapa itu tidak jadi proper name-nya?
Immanuel itu? Itu proper name kemanusiaan Yesus. Kok tidak jadi? Lalu Yesus itu nama proper name juga bukan? Yesus itu nama kemanusiaannya karena Allah kami itu tidak bernama. Jadi yang namanya itu Yesus apa Immanuel yang benar? Ya, Yesus itu adalah Immanuel. Ini dengar nih ya. Hal itu terjadi nih kan. Ayat 21. Kamu dengarkan baik-baik, lipat tanganmu ya. Segera buka telingamu. Oke. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi arti Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai mereka. Nah, kenapa Yesus ini dikatakan Immanuel? Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 dikatakan Yesus itu akan menyertai murid-muridnya sampai akhir zaman. Itu. Jadi aku Agatha ini, Agatha itu adalah nama kemanusiaan yang diberikan ibuku, ibu baptisku ya, bukan ibu kandungku. Dan aku dipanggilnya itu apa? Nenggelis. Yang artinya cantik. Oh, itu yang maksudnya Udah. yang tadi itu yang ketika Gabriel Jadi berkata kamu nggak akan kepada Maria, bisa begitu. menolak Gabriel berkata, Agatha ini adalah Agatha, dan Agatha ini juga disebut gelis. iya tadi itu yang ketika Gabriel berkata kepada Maria bukan yang kamu. Apalagi yang mau kau tanya? Itu ketika Gabriel berkata, ya ketika Gabriel berkata Maria itu kepada Maria begitu. Dikatakan yang tadi itu. Ketika. Apalagi pertanyaannya, bro? Pertanyaan saya, tahu dari mana Lukas bisa mencatat perkataan Gabriel kepada Maria Matius itu? ini, Matius. Oh ya, Matius tahu dari mana dia bisa mencatat perkataan Gabriel itu? Tahu dari Yesus lah, tahu dari Maria lah. Orang itu semua tiap hari sama-sama dia, gila kau. Mau tanya lagi tahu dari mana? Ya tahu dari gurunya lah. Matius ini hari-hari sama gurunya, sama mamanya gurunya, yaitu Bunda Maria. Terus menurut kau, saya tanya kau, kamu kenal Musa tahu dari mana? Apakah Nabi Muhammad ketemu dengan Musa? Tahu dari mana? Bentar, ini saya tanya kamu ya. Tahu dari mana kamu nama Musa? Memangnya Muhammad itu hangout, pernah jalan bareng, duaan ya, mau boker, Musa dengan Muhammad. Kok bisa tahu dari mana itu Muhammad ada nama Musa? Dari Wahyu. Aku tanya, ini lebih nggak make sense sebenarnya. Ketika Nabi kau menceritakan tentang Musa, tentang Fir'aun, tentang Yunus, tentang Yusuf, tentang siapapun dalam Quran itu, saya lebih nggak nalar. Kenapa? Kapan hari dia ketemu dengan Isa? Kapan hari dia ketemu dengan Musa? Ini lebih make sense ketika Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua murid Yesus atau para rasul itu bisa menceritakan segala sesuatu tentang Yesus. Kenapa? Hari-hari mereka bersama-sama, bayangin dalam 3 tahun terakhir mereka bersama-sama. Itu ketika dia hidup di dunia ini. Bahkan ketika dia sudah terangkat pun Yesus menyertai mereka. Roh Kudus yang dia utus itu membantu mereka dalam pengajarannya. Nah, ini yang saya tanya, gimana ceritanya Allahmu tahu siapa itu Yesus? Sementara masa itu adalah masa patroh. Allahmu itu tidak ada di zamannya Yesus. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang beragama Islam di abad 1. Murid Yesus juga kalau disebut Islam. Nih, justru saya mau nanya ini, gimana Allahmu kenal sama Yesus atau Isa? Wong dia nggak ada di situ. Gimana? Saya mau tahu. Gimana ceritanya kau percaya sama pria Arab ini yang menggauli anak kecil 9 tahun ini? Kalau memang Tuhanmu maha tahu siapalah istrinya Musa. Coba. Kalau memang Allahmu itu maha tahu siapalah istri Musa, jawab.
Kau jawab dulu. Tidak dituliskan di Quran itu bukan berarti nggak tahu. Berarti Bukan cuma Allah mu tidak nggak tahu. ditulis. Berarti Allah mu nggak tahu. Kenapa Itu- saya itu katakan nggak ditulis. demikian? Pertanyaanmu yang hari ini pun ada jawabannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu kamu akan menanyakan ini. Makanya dia menyiapkan jawabannya dalam Alkitab. Kenapa Allahmu tidak tahu hari ini aku akan menanyakan siapa istri Musa? Sehingga dia tidak mencatatnya di dalam Quran. Katanya penyempurna. Karena nggak penting cerita itu, nggak penting-penting Nggak amat. penting. Oke, adakah nama Hawa di dalam Quranmu? Nggak ada. Wanita yang paling fundamental yang menjadi ibu dari seluruh dunia ini, manusia di dunia ini, tidak tercatat namanya di dalam kitabmu. Tetapi kenapa nama Zainab ada? Tidakkah Allah mau melihat Zainab lebih berharga daripada Hawa? Kenapa? Kenapa ada nama Zaid? Kenapa hanya ada nama Kan sudah saya Maria? bilang itu berarti nggak penting-penting amat kalau nggak ditulis namanya. Kalau kamu bilang tidak penting, berarti Allahmu memang tidak pernah memuliakan wanita. Padahal Hawa itu adalah manusia atau perempuan pertama di muka bumi ini. Katanya Allahmu itu ajaran Islam memuliakan manusia. Saya juga Memuliakan tahu. wanita. Saya juga tahu Hawa Sabar, istrinya. karena Allahmu memang tidak tahu. Ya. Jadi bohong ketika Allahmu itu dikatakan memuliakan wanita. Karena jawabanmu adalah Hawa nggak penting. Kok ngeri kau bilang nama Hawa nggak penting. Karena begini. Bahkan ya di dalam Quranmu itu ada yang namanya surah An-Nisa, surah perempuan. Harusnya Allahmu itu menuliskan perempuan pertama di muka bumi ini. Siapa? Hawa yang LDR dengan Adam ketika diciptakan hari pertama digelindingkan di bumi. Udahlah namanya nggak penting, dibikin LDR sama si Adam. Nah, katanya sempurna. Masa kau bilang Allahmu itu gak mementingkan nama Hawa? Saya mau balik lagi setelah lahiran Anak kau Yesus tadi, balik bisa aja nggak? ke Islam udahlah, memang cocok lah kau temanilah kaki Allahmu sana. Capek aku jawab kau putar-putar tadi. Dah, makanya besok-besok biar enak nih ditanyain siapa nama istri Adam dan Hawa, lu makanya masuk Kristen biar jelas.